Impact Ren ini fungsinya sangat banyak. Tidak hanya Anda itu terpaku, terkungkung bahwa oh Impact Ren mesin pembuka baut roda. Aduh, jangan. Ya, pabrikan ini membuat ini tuh untuk multifungsi kok. Ya, jangan Anda berpikir sempit bahwa ini untuk pembuka roda. Enggak. Jeroan mesin pun dihajar juga Pak ginian. Yang penting kita menggunakan kunci torsi untuk finishing pengencangan. Boleh pengencangan menggunakan ini, tapi harus di finishing menggunakan kunci torsi. Untuk ban, kalau kunci torsi nggak punya, pakai kunci ban bawaan mobil, itu udah jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kita akan coba untuk mereview Dongcheng DCPB 298. Jadi ini unit only semacam ini. Impact Ren unit only yang dijual dengan harga di 400-an ribu. Kalau Anda udah mempunyai banyak koleksi baterai Dongcheng yang 20 volt, power tool Dongcheng 20 volt, Anda bisa membelinya unit only aja. Tentu fungsinya sangat banyak. Saya nggak usah panjang-panjang di pembuka, kita nanti langsung praktek saja ya. Di situ nanti saya jelaskan mengenai fungsi atau manfaat apa aja sih kita menggunakan Impact Ren itu ya. Apakah boleh digunakan untuk pengencangan, nanti saya akan jelaskan. Saya juga akan jelaskan kenapa di pengujian abang-abangan channel menggunakan baut HTB, High Tensile Bolt, atau baut-baut yang standar ASTM ya, standar Amerika. Ya, karena fungsi kekuatan nanti akan saya paparkan masing-masing. Ya, dalam paketnya juga hanya seperti ini ya, unit. Ada belt clip untuk kita bisa letakkan di pinggang ya, mungkin kita bekerja di ketinggian. Kemudian ya secara spek tertulis untuk torsinya itu di 298 Nm ya. Kemudian produk-produk Dongcheng digaransi selama 2 tahun dengan 17 cabang service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ini kita langsung praktekkan aja sebenarnya kayak apa sih Impact Ren ini bisa digunakan misalnya untuk di bidang otomotif. Nggak apa-apa guys ya, ini saya lagi liburan, jadi di kiri saya ini ada Flying Fox gitu ya, ini di pegunungan di puncak. Kemarin saya katakan di konten kemarin bahwa Impact Ren ini tidak bisa digunakan untuk pengencangan di bidang otomotif, misalnya di sektor mesin, kalau Anda overhaul ya. Tapi sebenarnya ya, ini juga nggak kaku, ya bisa-bisa aja, tapi asal set gitu ya, asal set. Kalau kita lihat mesin itu kan mempunyai 4 lapis. Mesin mobil ya, mesin mobil itu ada 4 lapis. Sisi bawah itu ada namanya oil pan. Jadi itu adalah penampungan oli yang di bawah, yang kita biasa kalau lagi ganti oli mesin. Sisi atasnya adalah cylinder block. Kemudian atasnya lagi adalah cylinder head. Baru atasnya, paling atas, yang tempat kita mau pasang busi, lubangnya itu adalah cover klep. Nah ini saya bahasa umum aja yang saya gunakan. Jadi ada 4 lapis. Nah, baut-baut ini kan banyak ya. Misal pada oil pan di bawah, mungkin di atas 15 baut ya, atau 10 baut gitu. Biasanya ukuran 10, ukuran di 12 mili. Ini kita bisa menggunakan Impact Ren, tapi asal set aja, tek. Baru nanti kita bisa kencangkan menggunakan kunci manual, pakai feeling kalau Anda nggak mempunyai kunci torsi. Ini untuk oil pan misalnya. Kemudian di sisi blok mesin, kita overhaul, kita ganti metal duduk, metal jalan. Di situ kan kita harus pemasangan lagi yang namanya pengunci metal duduk, metal jalan ya, truk letter U gitu ya. Nah, kalau kita lihat di truk, kalau yang all diesel yang 100 PS atau mungkin all diesel yang 135 PS ya, atau Fuso Engkel, itu biasanya pengencangan torsinya itu dilakukan dalam 3 tahap untuk pengencangan di metal duduk, metal jalan ya, pada saat kita instalasi krek as misalnya. Nah, tapi boleh juga ya kita menggunakan Impact Ren setelah baut ya, baut pada pengunci klep itu kita masukkan dengan tangan, nggak boleh langsung Impact Ren ya. Kita asal putar udah masuk, jeratnya udah benar, lalu kita kencangkan aja menggunakan ini, set gitu aja ya. Jadi asal masuk aja, kemudian kita menggunakan kunci torsi. Nah, ini kunci torsi, ada yang model digital, ada juga yang model manual dengan bunyi-bunyian kayak cetak gitu ya, yang biasa kita pakai. Dan biasanya pada instalasi krek as ya, menggunakan 3 tahap ya, dengan kunci torsi. Untuk truk yang seperti tadi biasanya maksimal di 200 Nm. Jadi kita lakukan misalnya pertama kita kencangkan dengan 100 Newton, mulai dari tengah. Ya, paling tengah kita kencangkan, depan dan belakang. Kemudian setelah di tengah kita ke pinggir kanan dan pinggir kiri. Baru kita urut lagi. Pertama 100 Newton, kemudian di tahap 2 kita naikkan lagi ke 150 Newton, dan ketiganya bisa sampai ke 200 Newton. Itu pada pemasangan kertas ya. Impact Ren boleh-boleh aja, tetapi ya itu tadi buat pemasangan yang asal set aja gitu ya, bukan untuk pengencangan yang finishing. Untuk finishing pengencangan tetap Anda harus gunakan kunci torsi agar pemasangannya ini rata
itu di sektor overhaul mesin, dalamannya mesin, jeroannya mesin. Setelah silinder blok terpasang, kemudian kita pasang lagi bagian atasnya namanya cylinder head atau cylinder cope, kalau orang Jawa bilang cylinder cope. Nah itu kan ada juga baut-bautnya. Kalau kita lihat mobil-mobil kecil yang seperti saya ini, misalnya Suzuki R3, kemudian Avanza, Luxio yang gitu-gitu ya, Grand Max biasanya itu dikencangkan dengan 30 Nm. Itu hati-hati tuh pengencangan baut itu kan, itu bisa mulur. Jadi bukan dol, kalau baut-baut pada silinder head itu bukan dol biasanya, mulur, dikencangin tuh nggak bisa-bisa guys. Jadi kayak bautnya tuh kayak manjang gitu. Nah biasanya seingat saya, setahu saya itu di 35 Newton, 33 Newton meter gitu ya. Nah untuk pemasangan yang seperti itu juga kita boleh-boleh aja menggunakan impact wrench, kita kencangin dulu, set. Karena itu kan bautnya panjang-panjang, dratnya panjang-panjang. Asal kita udah masukkan dengan jari kita, dengan tangan kita langsung impact wrench. Nah, jadi di bagian tengah ya, baut yang tengah kita kencangkan 33 Nm, kemudian kita nanti ke pinggir, kanan maupun kiri. Itu di bidang otomotif. Nah, setelah dikencangkan 33 Nm, kita harus mengencangkan dengan metode pengencangan 90 derajat. Jadi kalau 90 derajat itu seperti ini. Taruhlah nih 0, 90. Set. Nah, dari tengah ke kanan, ke kiri, kemudian kita bisa kencangkan lagi yang kedua kalinya. Rata-rata sih 3 kali ya. Tentu montir kadang-kadang punya feel, punya apa namanya, punya pengalaman beda-beda. Ya lain tangan ya lain cara ya. Tapi kalau secara SOP biasanya seperti itu. Seperti halnya misalnya pengencangan pada baut roda mobil. Baut roda mobil saya pernah konsultasi waktu saya sekalian servis mobil saya di bengkel Suzuki. Itu untuk pengencangan roda baut ban itu antara 9 kilo atau 90 Nm sampai dengan 110 Nm. Bukan bautnya yang dol, bukan bautnya yang patah, bukan. Tapi velgnya yang retak. Karena velg itu pada lubang baut itu akan terdorong oleh mur pada mobil. Apakah pengencangan dengan misalnya kunci torsi pada ban ini bisa menggunakan impact wrench? Ya bisa. Tentunya pakai feeling ya. Waduh, kalau udah montir-montir mah udah ngerti sebenarnya semuanya juga ya. Boleh aja gitu dengan cara menyilang. Kalau ada baut rodanya ada 4, kita sisi kanan, sisi kiri bawah. Nah, itu di bidang otomotif. Jadi fungsi impact wrench itu Anda jangan terpaku pada pembuka baut roda ban. Bukan itu. Fungsinya sangat banyak. Impact wrench itu. Dan di luar negeri sebenarnya, impact wrench yang kecil-kecil semacam dongceng ini dengan torsi di 300 Nm speknya, itu yang paling laku guys di luar negeri. Kenapa? Itu bisa digunakan di berbagai macam bidang. Ya. Kayak otomotif, untuk ke mesin-mesin masih aman. Ya. Kemudian kita finishing lagi menggunakan kunci torsi. Otomotif, sepeda motor masih oke gitu ya. Kemudian di bidang konstruksi. Nah, konstruksi ini pemasangan scaffolding, pemasangan instalasi pemadam kebakaran ya, yang pipa berwarna merah. Kalau Anda lihat di parkiran mall itu ya, suka ada pipa-pipa berwarna merah. Ada juga yang untuk air bersih, air kotor, pipa berwarna kuning, pipa berwarna hitam, ya kan, berwarna putih, macam-macam itu ada tandanya. Nah itu kan harus ini guys, harus di bracket ke plafon atau ke dak plafon atas. Nah ini pengencangannya menggunakan impact wrench untuk mempercepat. Kalau kita kencangkan misalnya menggunakan kunci-kunci semacam ini, ya kalau kita bikin areal parkir gedung, ya kapan kelarnya? Tentu para pekerja di bidang bangunan, ME dan sebagainya tentu sudah tahu ya ancer-ancernya seperti apa, berapa genjotan. Biasanya dia sudah ukur. Sementara kalau di kita, impact wrench itu kalau kayak misalnya Anda, bang kurang menarik, masa harga sekian cuman bisa narik torsi sekian, membuka baut sekian Nm, nggak worth it bang. Mendingan merek yang generik, harga 300.000 bisa buka sampai 700 Nm. Enggak, karena pemilihan power tool tentu tidak hanya masalah kekuatan dalam membuka atau memasang baut, tetapi Anda juga harus memikirkan bagaimana durability atau keawetannya gitu ya, bagaimana service centernya. Jadi Anda jangan melihat bahwa impact wrench itu worth it nggak worth it dari kekuatan torsinya. Impact wrench itu boleh digunakan untuk pengencangan. Bagi subscriber lama pasti ingat kata-kata saya 3 tahun lalu, bang, tapi kan abang pernah ngomong bahwa impact wrench itu waktu abang zaman pertama mereview impact wrench yang berharga general itu tidak boleh dibuat untuk pengencangan. Zaman itu 3 tahun lalu. Iya. Kenapa saya katakan seperti itu? Satu hal, euforia waktu itu luar biasa ya. Impact wrench murah, JLD, Nagawa, segala macam. Lalu kita sebagai penghobi, sebagai pemula, kadang-kadang kita kan nggak tahu. Dikiranya bahwa alat ini punya limiter. Semuanya pakai feeling. Seperti halnya Anda menggunakan bor ini. Anda gunakan impact drill, Anda gunakan cordless drill untuk penyekrupan misalnya. Apakah itu Anda pakai
mode auto yang dia langsung berhenti sendiri, kan enggak ada. Semua juga pakai feeling. Dalam pengencangan misalnya, pemasangan skrup kan pakai feeling juga. Pada saat skrup udah mulai masuk, kita mulai siap-siap tuh untuk melepas triggernya. Nah, begitupun jika misalnya impact wrench ini sama. Ini alat yang harus menggunakan feeling. Semua juga menggunakan feeling. Kita nyetir mobil menggunakan feeling. Kita bawa motor menggunakan feeling, ya guys ya. Jadi jangan beranggapan bahwa ini mesin yang sangat canggih, yang punya limiter, sehingga dia akan berhenti sendiri, yang kita bisa setel torsinya. Enggak. Sebenarnya ada, ya, ada. Tapi itu akan berharga mahal sekali. Ya, ada impact wrench atau torque wrench yang mempunyai pengaturan torsi, dan itu harganya masih ya di atas 50 juta. Ya, di atas 50 juta untuk saat ini, dan harus import langsung dari China ataupun dari Amerika. Jadi di bagian belakang ini ada pengaturan torsinya, ya, mau berapa Nm kita mengencangkan baut, dan sistemnya bukan impact tapi rasio gigi pada torque wrench-nya gitu. Jadi fungsinya bisa menggantikan kunci torsi. Itu torque wrench, ada yang cordless, ada yang elektrik. Nah, jadi panjang lebar guys ya, kita langsung aja pengujian di mobil saya ini. Tadi saya katakan guys ya, bahwa di sektor mesin ini ada empat bilah gitu ya, 4 komponen. Oil pan penutup mesin bagian bawah, kemudian blok silinder, di atasnya ada lagi ini, cylinder head atau cylinder cope, baru tutup oli. Nah, keempat komponen yang tadi saya sebutkan itu adalah memiliki baut-baut yang banyak seperti ini. Ya, banyak keliling gitu. Begitupun kalau ini dibuka, di dalamnya ada itu namanya baut untuk cylinder head, duduk di blok mesin. Nah, blok mesin itu yang di bawah ini, tinggi, dia cylinder block gitu ya. Itu juga baut-bautnya banyak. Apalagi oil pan bagian bawah itu banyak banget guys ya. Tentu kalau kita menggunakan kunci ratchet nih, saya seperti ini misalnya ya, kunci ratchet seperti ini, lama guys ya, lama ya, tapi ya boleh-boleh aja, itu bagus kalau zaman dulu masih menggunakan ratchet yang seperti ini. Atau misalnya seperti ini kunci ring pas gitu ya kan, lama gitu, banyak banget gitu kan. Kalau buat membongkarnya pada saat kita akan turun mesin atau overhaul, boleh menggunakan ini, hajar aja ya kan. Tapi kalau untuk pengencangan ya, contoh misalnya saya akan buka ini ya, nah gitu, seperti ini ya. Nah, ini asik nih kan, impact wrench seperti ini guys ya, dibanding kita menggunakan kunci-kunci manual seperti ini. Tentu karena modelnya kunci shock, ya kita untuk angle-angle yang sulit juga lebih enak lagi. Jadi ini ukuran compact di DCPB 298 ini malahan untuk di bidang otomotif seperti ini cocok ya. Nah, untuk pengencangan kita bisa asal set begini guys. Ini yang saya bilang asal set begini nih. Dah, gitu aja. Nah, terus gimana bang? Itu kan kita nggak tahu tuh kencangannya berapa. Ya sudah, kita answer-answernya ya kalau punya kunci torsi pakai kunci torsi. Kalau enggak ya bisa begini aja guys ya. Pakai kunci yang seperti ini, ring pas nggak masalah. Udah kencang ya. Yes, jangan lupa untuk pengencangan yang seperti ini Anda bisa mulai dari tengah dulu, kemudian dari tengah ke sisi kanan, sisi kiri, baru sisi tengah ini. Terus itu diurut, syukur menggunakan kunci torsi. Dan saran saya untuk penggunaan impact wrench seperti ini, Anda mesti menggunakan kunci shock yang impact. Kunci shock impact ditandai dengan warna yang hitam doff seperti ini. Kemudian kalau kita misalnya membuka ini guys ya, manifold ini exhaust untuk saluran ke knalpot ya, pembuangan. Ya tentu kalau menggunakan kunci shock kayak gini, kunci ring pas ya kan susah nih. Angle-nya ya susah. Kemudian ini biasanya baut begini kan keras. Nah, kita bisa gunakan impact wrench semacam ini. 1, 2, 3. Ya, Anda bisa lihat sendiri ya. Ini lepas dengan mudahnya. Kalau kita pakai ini, kunci shock manual, hand tool, berat. Nah, itu yang namanya pengencangan pakai feeling tuh seperti itu guys ya. 3 genjotan juga cukup. Misalnya kita akan bongkar engine mounting ya, atau dudukan mesin, ini pakai impact wrench juga enak. Atau membuka puli ya. Kalau puli mungkin Anda harus menggunakan dongceng dengan tipe di atasnya, karena biasanya baut-baut pada puli mesin itu keras. Dari 3 tahun lalu saya menguji impact wrench yang semacam ini. Akhirnya kan alat ini yang paling gampang diaplikasikan memang buat membuka roda ban truk, ban mobil, ban motor ya. Kalau motor-motor matic itu kan keras itu ya. Karena tingkat kekerasan motor matic itu kalau tidak salah itu 70 Newton, 60 Newton itu keras. Dan harus ada yang menahan kan. Kalau kita menggunakan hand tool biasa, misalnya kunci shock gitu, atau ring pas, harus ada yang nahan bannya. Tapi kalau Anda membuka misalnya roda motor Mio, motor Beat, motor matic itu ya, menggunakan impact wrench, kita nggak perlu lagi nahan bannya supaya nggak ikut muter. Tinggal hajar aja trigger, itu bisa kebuka ya. Jadi itu praktis emang. Yang akhirnya orang
mengaplikasikan impact rod ini hanya untuk membuka baut roda. Kita akan coba lepaskan ini, ya. Ini secara menyilang karena bautnya ini ada 5, ya. Kita coba menggunakan ini. Apakah mampu? Ya, mampu ya, seperti ini bisa terlepas. Memang ini pas banget nih, Dongceng DCPB 298 ini untuk mobil-mobil yang seperti ini. Kenapa? Karena tingkat kekerasannya ini hanya boleh maksimal di 110 Nm. Kemudian cara masangnya jangan langsung begini guys ya. Kalau misalnya Anda mau beli impact rod buat taruh di mobil Anda ya, buat emergency, jangan begini nih. Terus diputar. Itu bisa mengakibatkan pemasangan yang miring yang akhirnya dratnya rusak. Jadi kita menggunakan tangan dulu begini, asal masuk, dan kalau kita udah yakin ini baut sudah pas ya, sesuai pada dratnya, baru kita bisa kencangkan. Nah, pengencangan saya biasanya caranya 3 genjotan. Pakai feeling aja begini. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, nggak usah ribet-ribet. Kita tuh pakai alat itu justru biar praktis. Jangan pakai alat itu malah jadi serba takut, serba apa. Cukup menurut saya. Nah, ini cukup. Nanti kita akan ukur dengan kunci torsi ya. Kita akan lihat berapa sih pengencangan yang seperti tadi. Nah, sebelumnya dari 2 tahun lalu juga masih banyak sebenarnya pertanyaan seperti ini. Bang, di Abang kok bisa buat untuk membuka sekian ratus Nm, tapi giliran saya pakai untuk misalnya membuka baut roda mobil saya, Kijang kok nggak bisa membuka. Jadi tadi ya, cara menggunakannya Anda harus yang mantap gitu ya. Menekan trigger tuh jangan tanggung-tanggung. Ya, hajar aja kalau untuk membuka baut, membuka nih, hajar aja, nggak usah takut alatnya rusak atau bautnya rusak. Itu satu. Karena itu sering akhirnya saya coba video call gitu. Video call ternyata cara men-setnya tuh seperti ini. Bang nggak bisa buka bang, katanya. Nggak bisa buka bang. Jadi kayak takut-takut gitu ya. Nggak usah, hajar aja gitu. Gitu. Kemudian kunci sok yang digunakan juga model kunci sok yang si Armo berwarna hitam gini. Sebenarnya 2 tahun lalu saya pernah membuat video pengujian memperbandingkan kecepatan membuka baut menggunakan kunci sok si Armo yang berwarna hitam Dove dan menggunakan kunci sok berwarna chrome atau CRV. Anda tonton aja. Nanti saya kasih di akhir video ini link video untuk menonton perbandingan kecepatan dalam buka baut dengan alat yang sama tapi kunci sok yang berbeda. Pengencangan juga gini aja guys, aman-aman tenang aja, udah kita jangan dipusingin sama alat gitu ya. Justru alat itu harus bisa membantu kita dalam segala hal gitu. Nah, kemudian kita akan lihat nih berapa pengencangan yang saya lakukan ini. Kira-kira berapa newton? Saya menggunakan kunci torsi digital. Saya reset dulu, nanti saya perlihatkan aja guys ya untuk angka digitalnya karena kiri saya ini jurang. Oke, nanti saya pegang kira-kira kalau udah bergerak di 93,6 ya, 93,6 Newton meter. Jadi 93 Newton meter untuk pengencangan seperti tadi. Terus akhirnya nanti ada pertanyaan lagi. Ya abang enak ada kunci torsi. Saya kan cuma buat pengguna hobi atau misalnya sekedar punya untuk di mobil saya. Biar saya kalau di jalan itu tidak repot kalau ban mobil saya kepleset. Nah, Anda nggak usah pusing-pusing lagi. Setelah Anda kencangkan dengan impact rod seperti tadi, Anda cari kunci roda di bagasi mobil. Kunci roda itu kan panjangnya antara 30-40 cm. Itu sudah didesain sedemikian rupa oleh pabrikan mobil, sehingga sekuat apapun Anda kencangkan, ya, itu tidak akan menghasilkan torsi di atas 110 Nm. Jadi aman buat velg, aman buat mur. Tetap Anda bisa kencangkan menggunakan impact rod, supaya Anda nggak muter-muter begini-begini pakai kunci roda kan ribet lama ya. Kencangkan saja pakai impact rod, 3 genjotan seperti tadi, kemudian Anda bisa injak kunci roda, ya. Anda injak sekuat-kuatnya, badan Anda boleh naik. Karena itu adalah sudah diukur secara umum dengan panjang segitu, panjang kunci roda standar pada mobil, menghasilkan torsi rata-rata di 100 Nm. Seperti itu ya. Yang penting adalah kunci roda itu tidak boleh disambung. Karena kalau itu disambung, akan menghasilkan torsi yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena cara perhitungannya adalah momen puntir atau NM itu adalah perkalian antara panjang lengan poros pada baut sampai dengan ujung dikalikan dengan gaya. Gaya kita satuannya Newton. 1 Newton itu, saya kalau duduk ngos-ngosan guys, 1 Newton itu sama dengan 0,1 kilo. Jadi kunci roda itu dibuat panjangnya segitu. Ya, setiap mobil pasti beda-beda tuh biasanya panjangnya beda-beda. Itu karena rumus tadi, itu rumus waktu kita sekolah SMP guys, kalau nggak salah. Momen puntir itu ya, atau Newton meter itu, atau torsi. Jadi kalau berat badan kita di 70 kilo, 80 kilo ya, itu nggak akan lebih dari 100 Newton meter. Oke guys ya, itu di bidang otomotif. Kemudian kita langsung di bidang konstruksi. Nah, Anda bisa lihat seperti ini guys ya.
ini adalah gedung parkir. Gedung parkir kebanyakan karena untuk mengejar kecepatan dalam membangun itu pakai strukturnya itu struktur besi WF, konstruksi baja. Itu kita harus menggunakan baut-baut standar Amerika, ASTM. ASTM-nya macam-macam. Baut itu punya tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Kemudian ada juga HTB 8,8, HTB 10,9, HTB 12,9. Anda bisa lihat seperti ini. Ini kan bautnya banyak ini, ya. Bautnya nggak sedikit. Tentu kalau kita menggunakan misalnya kunci manual, hand tool, kunci ring pas atau kunci sok, aduh, kapan kelarnya? Anda bisa menggunakan impact run yang semacam ini. Itu yang model kecil. Makanya kalau di luar negeri itu impact run yang torsi kecil inilah sebenarnya yang paling best seller. Karena bisa digunakan untuk peruntukan mobil motor, untuk di konstruksi bangunan, ya. Di dunia ME, mechanical electrical, kayak misalnya instalasi klem-klem, bidang-bidang kelistrikan, ini masih menggunakan impact run untuk memasang dudukan-dudukan pada tembok, misalnya di nabol gitu ya, itu menggunakan impact run yang kecil-kecil. Jadi biasanya kalau seperti ini, pemasangan baut ini, setahu saya, pengalaman saya, itu pertama kita kencangkan dulu, ya, asal masuk murnya, kemudian kita menggunakan impact run. Baru setelahnya, ya, nanti terakhir kita bisa kencangkan lagi menggunakan kunci torsi. Tentu setiap baut mempunyai tingkat kekerasan pengencangan yang beda-beda. Nanti saya akan tunjukkan juga di video ini tabel-tabelnya, ya. Ada misalnya tingkat kekencangan M20 hanya kuat sampai di 400 Newton, M24 hanya kuat sampai di 1000 Newton, tapi M24 dengan tingkat kekerasan 8,8. Kalau di 12,9 tentu itu kekuatannya akan lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat baut pengujian yang saya pakai itu adalah dari M16, M20, M24, juga ada lagi M27 dan M30. M30 itu bisa digunakan untuk kekencangan sampai dengan di 2500 Nm. Disitulah saya kenapa di workshop Abang-Abangan Channel itu untuk menguji impact run itu menggunakan baut yang umum. Karena impact run ini umum, bisa digunakan dalam segala bidang. Tidak hanya untuk membuka baut roda. Lah kalau saya hanya untuk baut roda nanti Anda bingung lagi. Aduh Om, kalau diaplikasikan ke bidang konstruksi bagaimana? Untuk di bidang ME bagaimana gitu loh. Makanya di pengujian saya selalu acuannya adalah Newton meter. Di pengujian saya ukur kira-kira misalnya tightening torque atau torsi maksimal pada impact run-nya misalnya tertulis di 300 Nm. Lalu di situ kita uji 300 Nm. Kira-kira kuat apa enggak. Kemudian bagaimana untuk membuka baut? Breakaway torque-nya berapa? Karena biasanya impact run itu mempunyai dua spek. Ya, kalau dongceng hanya satu spek. Di situ nggak dijelaskan di dongceng itu untuk tightening torque-nya berapa. Kemudian breakaway torque-nya berapa. Breakaway torque itu membukanya. Ya, untuk yang kelas premium juga kadang-kadang hanya dijelaskan di breakaway torque. Pengencangan enggak. Praktek sehari-hari kalau kita uji impact run itu biasanya breakaway torque lebih besar dari tightening torque. Membuka baut itu biasanya lebih kuat ya torsinya, kekuatannya daripada pada pengencangan. Akhirnya saya menggunakan metode pengujian impact run itu dengan menggunakan baut HTB. Kenapa HTB? Saya pikir HTB itu lebih kuat. Kalau saya pakai baut roda, saya akan uji ini, saya uji berapa Newton meter kekuatannya, nanti jebol. Kualitas baut roda, baik pada truk, baik pada mobil kecil seperti ini, itu di bawah biasanya. Di bawah kualitasnya dibandingkan dengan baut-baut high tensile bolt atau HTB. Disitulah kenapa saya dalam pengujian impact run itu juga menggunakan HTB. Jadi itu guys ya, saya konfirmasi seperti ini supaya Anda juga jelas kenapa saya memilih metode pengujian impact run yang seperti itu. Kemudian metode pengencangan pada konstruksi baja WF seperti ini. Ini ada 5 metode sebenarnya. Ya. Metodenya juga macam-macam. Nanti juga saya tampilkan di video ini bagaimana sih biasanya orang-orang itu dalam pengencangan itu. Jadi, biasanya menggunakan impact run untuk mempercepat, kemudian tetap finishingnya menggunakan kunci torsi. Ya, itu aja guys ya. Jadi impact run ini fungsinya sangat banyak. Tidak hanya Anda itu terpaku, terkungkung bahwa oh impact run mesin pembuka baut roda. Aduh, jangan-jangan. Ya, pabrikan ini membuat ini tuh untuk multifungsi kok. Ya, jangan Anda berpikir sempit bahwa ini untuk membuka roda. Enggak. Jeroan mesin pun dihajar juga kayak gini. Yang penting kita menggunakan kunci torsi untuk finishing pengencangan. Boleh pengencangan menggunakan ini, tapi harus di finishing menggunakan kunci torsi. Untuk ban, kalau kunci torsi nggak punya, pakai kunci ban bawaan mobil. Itu udah jos, ya, sudah dibikin sebenarnya lupa. Oke guys, jadi sekian video review dan bincang-bincang ya, ngobrol panjang lebar mengenai dongceng DCPB 298, sebuah impact run bertorsi di 300 Nm
Ya kira-kira seperti ini fungsinya, kemudian tenaganya ya oke juga untuk tadi buka bawah roda ban, untuk pengencangan juga pas ya dengan 3 genjotan. Bisa dijadikan referensi buat Anda yang lagi nyari impact crank berkualitas, harganya murah gitu ya. Nggak cuman dapat terus nanti kalau rusak kita nggak bisa benerinnya, nggak ada service center yang akalnya ada. Anda nggak usah khawatir. Oh yes, demikian video review ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ayu, Abang Channel.